Ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat yang tersirat. Untuk membaca ayat yang tersirat, membaca ayat kauniyah, kita butuh namanya ayat kauliyah. Lihat tuh. Untuk memahami ayat kauniyah ini Khalifah, kita butuh memahami ayat kauliyah. Ayat kauliyah inilah pedoman kita, petunjuk kita, yang akan menghantarkan kepada kita supaya kita pandai membaca ayat yang kauniyah atau yang tersirat. Nah, salah satu petunjuk ayat kauniyah supaya kita pandai membaca ayat kauniyah, apa kata Allah dalam ayat kauniyah ini? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami telah memperlihatkan tanda-tanda kewujudan kami pada alam dan pada dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga kamu betul-betul mampu memandang, melihat dan menyaksikan bahwa aku lebih wujud dan lebih nyata dari sekalian yang wujud dan yang nyata ini. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Ini ayat kauliyah yang menjelaskan supaya kita pandai membaca alam, ya, pandai membaca diri. Maka ayat kauniyah dan ayat yang tersirat ini dibagi dua lagi dia. Ayat kauniyah itu disebut namanya alam. Nah, alam semesta ini Bapak Ibu. Alam ini ayat namanya itu. Jadi alam ini dikatakan ayat untuk membaca akan kewujudan Tuhan. Untuk membaca akan kezahiran Allah. Untuk memahami akan alamat diri Tuhan. Dan yang kedua, ayat yang kauniyah tersirat. Kesempurnaan membaca ayat kauniyah pada alam itu pada diri. Jadi untuk membaca ya ayat kauniyah secara sempurna, selain daripada alam, itu sempurnanya pada diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Maka supaya Bapak Ibu mampu mengenal dan memahami ya, akan keberadaan dan kewujudan Allah. Di mana keberadaan Allah, di mana alamat Allah. Bapak Ibu wajib ya membaca diri. Maka diri yang Bapak Ibu baca itu yang disebut namanya kitab nafsiyah. Jadi diri ini disebut namanya kitab nafsiyah. Jadi di kitab-kitab manapun Bapak Ibu baca, tidak akan pernah berjumpa dan bersua tentang alamat kewujudan diri Allah. Kalau kita ingin bisa berjumpa, bersua tentang alamat Allah, ingin berjumpa dan bersua dengan kewujudan kezahiran Allah, ingin berjumpa kita akan keberadaan Allah, maka nama kitab yang mesti Bapak Ibu pelajari, yang Bapak Ibu pahami namanya kitab nafsiyah. Kitab nafsiyah itu kuah diriya dan kuah. Ini dia. Kitab nafsiyah itu yang disebut namanya Al-Quranul Azim. Tuh. Kitab nafsiyah ini yang disebut namanya Al-Quranul Azim. Apa artinya itu? Al-Quranul Azim, inilah dia. Inilah rahasia Al-Quran. Makanya ada namanya Al-Quranul Azim, ada namanya Al-Quranul Hakim. Mana yang Al-Quranul Hakim? Al-Quranul Hakim, inilah yang disebut namanya alam semesta. Ini Al-Quranul Hakim, itu yang disebut namanya alam tadi. Alam semesta ini namanya Al-Quranul Hakim. Sedangkan diri Bapak Ibu disebut namanya Al-Quranul Azim. Makanya ketika orang setelah membaca Al-Quran, maka dibacanya apa? Shadaqallahul Azim. Sementara yang ditulis oleh para sahabat, Zaid bin Sabit, 10 sahabat penulis Al-Quran, dibuat 5. Maka yang dibuat itu namanya Al-Quranul Karim.
Jadi Al-Quranul Karim itu yang ditulis oleh para sahabat juru tulis itu. Lalu kita baca sampai pada saat sekarang ini. Ada di rumah kita, ada di masjid, ada di surau. Yang dicetak di pabrik. Itu disebut namanya Al-Quranul Majid. Jadi kesempurnaan Al-Quran itu pada diri sendiri. Inilah yang dijelaskan oleh Aisyah kepada sahabat. Ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah itu ya Aisyah? Akhlaknya Rasulullah itu khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Kalau engkau ingin melihat Al-Quran berjalan, maka lihatlah Rasulullah itu. Lihatlah akhlaknya, lihatlah kepribadiannya. Rasulullah itulah dikatakan Al-Quranul Azim. Al-Quran yang berjalan. Dialah yang mampu memahami, menerjemahkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupannya. Maka inilah yang dijelaskan oleh baginda Rasul sebagai Al-Quranul Azim yang sempurna pada dirinya. Dijelaskannya lah tentang perkara akidah. Ini yang disebut namanya tauhid. Ini yang dikatakan namanya iman. Disempurnakannya tentang perkara ibadah. Ini yang disebut namanya fikih. Ini yang dikatakan namanya Islam. Disempurnakannya pula perkara akhlak. Ini yang dikatakan tasawuf. Dan itu pula yang dijelaskan tentang ihsan. Beliau itu semuanya. Maka Al-Quranul Azim itu, itulah yang qadim. Qadim. La sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Tidak ada huruf, tidak ada suara, yang ada hanya Allah semata-mata. Makanya Al-Quranul Karim, ya, Al-Quranul Majid, itu yang menulisnya adalah Al-Quranul Azimnya manusia nih. Nah, siapa manusia? Manusia itulah kenyataan akan diriku, kata Allah. Itulah Al-Quran itu. Sempurnanya itu. Nah, ini yang disebut namanya yang tersirat. Nah, jadi yang tersirat itu yang disebut kaunia, yaitu alam semesta dan diri. Jadi untuk membaca alam semesta dan diri, panduannya harus membaca kauliyah yang tersurat. Ya, Al-Quran. Al-Quranul Karim itu. Ini dia. Kalau tidak ada Al-Quranul Karim, bagaimana Bapak Ibu mampu membaca alam, mampu membaca diri? Bagaimana kita mampu mengenal akan rahasia diri ini? Nah, jadi kitab yang ada pada diri kita itu disebut kitab nafsiyah. Kitab nafsiyah itulah sebenarnya yang ada pada diri. Kitab nafsiyah itu baru dituliskan lagi namanya, ya, kitab nafsiyah yang ada pada diri ini baru dikeluarkan kitabnya, ya. Ini namanya insan robbani. Itu namanya insan kalifatullah. Itu namanya siapa Tuhan. Itu namanya kasab. Itu namanya apa lagi? Arif billah. Itu namanya wali mursyid.